Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly. Bersama saya, Nanu Sabrina, hadir menyapa Anda. Kali ini, saya akan bawakan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, FKIP Untidar review beban kerja Tendik untuk optimalkan layanan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar menggelar rapat review beban kerja dan pemetaan kebutuhan tenaga kependidikan pada Senin 6 April 2026 di ruang multimedia Kampus Tuguran. Kegiatan ini melibatkan tim sumber daya manusia dan seluruh tenaga kependidikan di lingkungan FKIP. Rapat ini bertujuan mengevaluasi distribusi beban kerja agar lebih proporsional dan efektif, sehingga setiap unit kerja dapat beroperasi secara optimal. Dalam kegiatan ini, tim SDM melakukan peninjauan terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing tenaga kependidikan, serta memetakan kebutuhan personel berdasarkan volume pekerjaan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi dan akademik. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pengelolaan SDM yang lebih tepat sasaran dan adaptif. Melalui langkah ini, FKIP Untidar berkomitmen menciptakan layanan akademik yang unggul dan profesional. Berita yang kedua, mahasiswa Untidar ikuti upacara Hari Jadi Kota Magelang ke-1120. Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-1120 Kota Magelang, Hima Diktar berkolaborasi dengan UKM Kesejahteraan Mahasiswa mengikuti upacara peringatan pada 11 April 2026. Sebanyak 30 mahasiswa turut diterjunkan dalam kegiatan tersebut. Partisipasi ini menjadi bentuk komitmen mahasiswa Untidar untuk hadir dan berkontribusi di tengah masyarakat, serta sebagai wujud penghormatan terhadap sejarah dan perkembangan Kota Magelang. Seluruh peserta mengikuti upacara dengan hikmat, mengenakan jas alma mater, dan melanjutkan kegiatan dengan sesi foto bersama wali kota dan wakil wali kota sebagai simbol sinergi. Rangkaian kegiatan ditutup dengan peluncuran Magelang Great Sale serta pelepasan balon dan burung merpati yang melambangkan harapan dan semangat kemajuan Kota Magelang. Berita yang ketiga, Untidar bekali calon wisudawan lewat seminar LinkedIn Game Changer. Universitas Tidar melalui UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan menyelenggarakan seminar pembekalan calon wisudawan ke-73 pada 10 April 2026 di Gedung Dr. HR Suparsono Kampus Tuguran. Kegiatan ini mengusung tema Be a LinkedIn Game Changer dan diikuti 528 calon wisudawan. Kegiatan dibuka dengan sambutan yang menekankan pentingnya kesiapan lulusan dalam menghadapi dunia kerja, serta memanfaatkan peluang karir di berbagai bidang. Selanjutnya disampaikan materi Tracer Study sebagai sarana pelacakan alumni dan evaluasi mutu pendidikan. Pada sesi utama, narasumber menyampaikan pemanfaatan LinkedIn sebagai sarana personal branding dan akses karir bagi fresh graduate. Peserta juga diberikan praktik langsung dalam mengoptimalkan profil dan membangun jejaring profesional. Melalui kegiatan ini, Untidar berkomitmen meningkatkan kesiapan lulusan agar lebih adaptif, kompetitif, dan siap bersaing di dunia kerja. Berita yang keempat, LPPM Untidar dan Bapperida siapkan program pengabdian berbasis kebutuhan desa. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Untidar melakukan koordinasi dengan Bapperida Kabupaten Magelang terkait rencana program pengabdian kepada masyarakat tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada 13 April 2026 di ruang rapat LPPM Kampus Sidotopo. Dalam kegiatan ini, LPPM memaparkan program penelitian dan pengabdian serta prioritas kegiatan di sejumlah desa binaan. Koordinasi juga menekankan pentingnya penyusunan program yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dalam kegiatan ini, LPPM memaparkan program penelitian dan pengabdian, serta prioritas kegiatan di sejumlah desa binaan. Koordinasi juga menekankan pentingnya penyusunan program yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Mekanisme penentuan desa binaan akan melibatkan Bapperida dan pemerintah desa untuk memastikan ketepatan sasaran program.
Sejumlah isu strategis menjadi fokus di antaranya pengelolaan sampah, kemiskinan ekstrim, layanan kesehatan, dan pengembangan pariwisata desa. Melalui koordinasi ini, Untidar dan Bapperida berkomitmen memperkuat sinergi dalam merancang program pengabdian yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Berita yang kelima, Perpustakaan Untidar sosialisasikan akses e-book dan e-jurnal. UPA Perpustakaan Untidar menggelar sosialisasi akses koleksi e-book dan e-jurnal yang dilaksanakan pada 1, 2, dan 7 April 2026. Kegiatan ini diikuti mahasiswa dan tenaga pendidik dari berbagai fakultas. Materi sosialisasi meliputi akses e-book melalui aplikasi iUntidar, serta e-jurnal melalui platform Willy dan Science Direct. Peserta diberikan panduan mulai dari registrasi akses hingga pemanfaatan fitur-fitur yang tersedia. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Astri Sakina dari PT 6 Kubuku Indonesia, serta Diki Agus Nugroho selaku pustakawan Untidar. Selain itu, hadir pula Duyanto Suwandaru dan Pradipta Faikar Hakim yang memaparkan akses database jurnal internasional. Melalui kegiatan ini, diharapkan Sivitas Akademika dapat memanfaatkan sumber referensi digital secara optimal guna mendukung kegiatan akademik dan peningkatan kualitas pembelajaran. Berita yang keenam, Prodi Pendidikan IPA Untidar perkuat bahasa asing dan data alumni. Program Studi Pendidikan IPA Untidar menggelar forum diskusi alumni pada 9 April 2026. Kegiatan ini membahas kesiapan kerja, kewirausahaan, dan studi lanjut lulusan. Berdasarkan hasil tracer study, tingkat kesiapan kerja lulusan tergolong tinggi, namun masih terdapat catatan pada penguasaan keilmuan spesifik dan kemampuan bahasa asing yang perlu ditingkatkan. Dalam forum ini, dosen Dea Santika Rahayu memaparkan data profil lulusan, sementara koordinator Prodi Agista Cynthia Dewi Adila menekankan pentingnya penguatan bahasa Inggris dan sinkronisasi data tracer study. Kedepan, Prodi akan melakukan pembenahan sistem pendataan serta penguatan program pengembangan kompetensi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing lulusan di tingkat nasional maupun global. Berita yang ketujuh, Untidar samakan persepsi petugas UTBK SNBT 2026. Universitas Tidar menggelar kegiatan coaching dan penyamaan persepsi bagi penanggung jawab lapangan, wakil penanggung jawab lapangan, serta pengawas UTBK SNBT 2026 pada 16 April 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di GKU Dr. HR Suparsono Kampus Tuguran. Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi petugas agar pelaksanaan ujian berjalan aman, lancar, jujur, dan profesional. Dalam kegiatan ini disampaikan pengaturan teknis koordinasi serta tugas masing-masing petugas mulai dari sebelum, saat, hingga setelah ujian. Selain itu dibahas pula antisipasi kendala di lapangan. Sebanyak 18.718 peserta akan mengikuti UTBK SNBT 2026 di Untidar yang dilaksanakan selama 9 hari dalam 17 sesi di beberapa lokasi kampus dan sekolah mitra. Melalui kegiatan ini, Untidar berkomitmen memastikan pelaksanaan UTBK SNBT 2026 berjalan tertib, lancar, dan sesuai standar. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi website resmi Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Aknanu Sabrina dan segenap tim Untidar TV pamit undur diri. Sampai bertemu di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.